Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pelajaran untuk kali ini yaitu tema 1, subtema 1 pada pembelajaran 4. Untuk materi yang akan dibahas apa saja? Yang pertama, membuat kesimpulan pada sebuah teks atau bacaan. Berarti nanti kalian akan membuat kesimpulan pada sebuah bacaan ya. Nomor 2, penerapan nilai sikap ketiga pada Pancasila. Kemudian, pengertian kesimpulan dari sebuah bacaan. Kesimpulan adalah intisari dari sebuah bacaan atau pendapat akhir dari pembaca berdasarkan uraian sebelumnya yang bersifat umum. Maksudnya, nanti ada sebuah bacaan, di sebuah bacaan itu nanti kalian cari intisarinya ya. Ya, intisari ini namanya kesimpulan, pendapat akhir ya. Terus lanjut, cara menyimpulkan isi bacaan sebagai berikut. Yang pertama, bacalah secara intensif seluruh bacaan dari awal hingga akhir. Maksudnya intensif ini dibaca secara seksama, dibaca secara sungguh-sungguh, secara menyeluruh ya, dari awal sampai akhir. Terus yang kedua, tentukan ide pokok atau kalimat utama dari masing-masing paragraf pada teks bacaan. Setelah kalian baca seluruh bacaan ya, terus kalian paham isi bacaan tersebut, kemudian yang kedua, tentukan ide pokok. Ide pokok yang kemarin pelajaran yang lalu sudah dibahas, ide pokok. Nah, setiap paragraf nanti akan kalian temukan ide pokoknya. Setelah itu, yang ketiga, simpulkan. Nah, simpulkan isi bacaan berdasarkan ide pokok seluruh paragraf. Nah, oke, itu cara menyimpulkan. Sekarang contoh. Ini ada contoh bacaan. Nah, nanti kita lihat kesimpulannya seperti apa ya. Yang bacaan ini judulnya hemat energi demi masa depan. Manusia memanfaatkan sumber energi fosil untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar. Bahan bakar tersebut misalnya bensin, solar, dan minyak tanah. Bensin dan solar digunakan untuk menjalankan mesin kendaraan, sedangkan minyak tanah digunakan untuk keperluan rumah tangga. Bahan bakar minyak termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui alias tidak bisa dibuat. Nah, itu berasal dari alam. Stoknya pun terbatas. Tambah lama akan semakin tambah menipis, tambah habis ya. Apabila dipakai terus menerus, maka akan habis karena bahan bakar minyak berasal dari fosil yang memerlukan waktu berjuta-juta bertahun untuk pembentukannya. Bahan bakar minyak harus kita hemat penggunaannya. Misalnya menggunakan kendaraan motor atau mobil seperlunya dan mematikan kompor selesai memasak. Nah, dari 3 paragraf ini atau saat bacaan ini ya, nanti kalian setelah selesai membaca seluruh, kalian menemukan ide pokok per paragraf. Setelah itu kalian simpulkan dari ide pokok per paragraf tadi. Kesimpulan isi bacaan di atas adalah kita harus memanfaatkan bahan bakar minyak secukupnya saja. Dari keseluruhan bacaan tadi ya, kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu memanfaatkan bahan bakar minyak secukupnya saja karena stoknya terbatas dan termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Oke, setelah selesai untuk kesimpulan, kita lanjut berikutnya, penerapan nilai sila ketiga Pancasila.
Antara lain yang pertama, menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Nah, maksudnya satu dengan yang lain harus sama. Ya, tidak boleh mementingkan kepentingan yang lebih terpandang. Ya, harus sama. Dari yang kaya dengan yang miskin harus sama, ya. Atau orang yang punya jabatan itu kepentingannya sama dengan orang yang biasa saja, ya. Harus disamaratakan. Harus bersatu juga. Bersatu, tidak boleh bercerai. Nomor 2, memiliki rasa cinta tanah air dan bangsa serta rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Nah, ini harus mempunyai rasa cinta tanah air, tidak boleh saling membenci. Ya, tidak boleh saling tak acuh ya antara yang satu dengan yang lainnya. Terus nomor 3, pengakuan terhadap keragaman suku bangsa dan budaya bangsa. Harus mengakui antara suku yang bangsa yang satu dengan suku bangsa yang lain, ya. Karena kebanyakan karena banyak keragaman suku bangsa di Indonesia, maka banyak sekali juga masalah-masalah yang terjadi, ya. Nah, untuk itu harus ada pengakuan, ada toleransi antar keragaman suku bangsa di Indonesia ataupun budaya yang ada di Indonesia. Oke, lanjut. Oke, sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kalian semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.